Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi Bu, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai kuis sudah saya upload ya. Silakan dilihat bagi yang belum nanti. Silakan juga jadikan itu evaluasi ya untuk ujian kedepannya, apakah ujian 2 ataupun kuis kedua. Ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan materi ujian 2 itu relatif lebih, kalau lebih sulit mungkin belum tentu ya, tapi kalau lebih banyak iya ya. Jadi semoga kalian bisa hadir terus, terutama hari Kamis, karena kalau kelewat satu hari Kamis saja, satu bab yang padat itu mungkin kalian harus mengejar ketertinggalannya sendiri ya. Jadi usahakan jaga kesehatannya ya. Oke, hari ini sebelum kita mulai latihan soal, saya coba review singkat dulu materi yang kemarin. Oke. Dalam bab termokimia, intinya kita mempelajari berapa sih energi yang terlibat dalam suatu reaksi ya. Kita mulai dari bahwa kita sudah mengenal ada sistem, ada lingkungan. Sistem itu yang kita pelajari, lingkungan itu semua di luar sistem ya. Dan setiap sistem ini punya energi dalam ya. Energi dalam itu terdiri dari dua jenis energi. Yang pertama ada energi kinetik, yang besarnya ini setara dengan temperatur. Jadi kita bisa memperkirakan mana yang memiliki energi kinetik lebih besar, mana yang memiliki energi kinetik lebih kecil, itu dilihat dari temperatur sistemnya. Kemudian yang kedua ada energi potensial. Nah, yang kita bahas di sini energi potensialnya itu berkaitan dengan energi kimia, energi yang dimiliki oleh suatu zat ya. Karena energi dalam sistem ini terdiri dari energi kinetik dan potensial, kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini. Kemudian energi tersebut, energi dalam, kita simbolkan dengan E ya, bukan dengan U. Ini tidak bisa kita ukur. Yang bisa kita ukur itu adalah perubahannya. Ya, di sini kita bisa tuliskan delta E. Selama kita pernah melihat atau familiar dengan suatu besaran yang ada nilai deltanya, itu merupakan fungsi keadaan. Artinya, yang kita perlukan itu hanya keadaan akhir dan keadaan awal. Kondisi pada waktu tertentu gitu ya. Tidak peduli bagaimana cara energi tersebut diperoleh. Jadi di sini kita bisa dekati, pokoknya selama ada delta, itu selalu akhir kurang awal. Kalau ini kita terapkan dalam reaksi kimia, berarti ini sama saja dengan berapa energi dalam produk dikurangi dengan energi dalam reaktannya. Nah, dari hukum kekekalan energi, kita tahu energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, tapi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maka di sini energi total alam semesta itu tetap. Dari konsekuensi dari hukum ini, maka kita bisa buat suatu persamaan. Ini yang menjadi dasar kalau misalnya kita ingin menyelesaikan suatu soal termokimia, kita harus bisa menganalisis mana sistemnya, mana lingkungannya, mana yang melepas kalor, mana yang menerima kalor, ya. Jadi energi dalam sistem yang dilepaskan oleh sistem itu akan sama dengan yang diterima oleh lingkungan, ya. Dan energi dalam sistem ini bisa berubah dengan dua cara, melalui kalor dan melalui kerja. Kalor itu bisa dalam bentuk diserap dalam reaksi endoterm. Berarti kalau reaksi endoterm menerima kalor, menerima energi kan ya. Akibatnya energi potensial dari sistem, karena energinya naik, berarti energi potensialnya juga naik. Ini akan dicirikan dengan temperatur lingkungan yang turun. Sini kan energi sistem ada dua, kinetik dan potensial. Ketika potensialnya naik, kinetiknya turun. Karena kinetik ini tercermin dalam temperatur, maka yang kita amati ada perubahan temperatur lingkungan yang asalnya tinggi menjadi lebih rendah. Tandanya kalau reaksi endoterm ini kalornya nilainya positif ya. Lalu yang kedua ada reaksi eksoterm, ini berkebalikan. Kalau eksoterm berarti melepaskan kalor, ada energi
yang diakibatkan oleh perbedaan temperatur yang dilepaskan dari sistem. Akibatnya energi potensialnya turun. Kalau energi potensial turun, energi kinetik pasti naik. Nah, ini ditandai dengan temperatur lingkungan yang meningkat, ya. Harusnya sih kalau tanda kalor endoterm, eksoterm biasanya jarang ya yang keliru. Nah, tapi di kerja ini biasanya yang masih suka ketukar-tukar. Kerja yang kita pelajari itu hanya kerja tekanan terhadap perubahan volume. Karena kerja itu kan banyak, ada kerja listrik, mungkin ya yang nanti akan kita pelajari di elektrokimia. Tapi di sini kita hanya mempelajari kerja yang diakibatkan oleh tekanan terhadap perubahan volume. Nah, sistem itu bisa melakukan kerja, artinya ini prosesnya ekspansi, perluasan, ya, misalnya dalam suatu reaksi melibatkan pembentukan gas, gas itu akan mendorong sistem ke lingkungan, jadi terjadi ekspansi. Namanya ekspansi berarti lebih luas, ada perubahan volume yang bernilai positif. Nanti di slide selanjutnya ada rumus untuk kerja itu, karena kita hanya mempelajari tekanan dan perubahan volume, kerja sama dengan minus T kali delta V. Karena perubahan volumenya positif, maka ketika sistem melakukan kerja, nilai akhirnya tandanya harus negatif. Ya. Sebaliknya, kalau sistem dikenai kerja, artinya di sini energi dalam akan bertambah. Ini terjadi kompresi. Lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Karena energi dalam bertambah, di sini kerjanya bernilai positif. Ya. Kemudian, nah bagaimana cara menghitung kalor? Kan di sini energi dalam bisa berubah akibat kalor dan kerja. Kalor itu sendiri definisinya adalah energi. Ini bentuk energi ya yang ditransfer akibat adanya perbedaan temperatur. Selama ada perbedaan temperatur antara dua objek, itu pasti ada kalor yang ditransferkan. Kapan berhentinya tidak ada kalor? Ketika terjadi kesetimbangan termal, artinya suhu antara dua objek itu sudah sama. Jadi kalornya ini biasanya kita ukur menggunakan dengan mengukur perubahan temperatur lingkungan. Ya. Kemudian sebelum ke berbagai rumus, di sini ingat satuan energi yang kita gunakan umumnya adalah joule atau bisa jadi kilojoule, ya 1 kilojoule 1000 joule. Kemudian 1 joule ini definisinya ini dari penurunan dengan energi kinetik ini sama dengan 1 kg meter kuadrat per detik kuadrat. Satuan lainnya ada kalori dengan C kecil, ini sama dengan 4,184 joule. Atau kalau C-nya besar, ini sama dengan 1 kilokalori. Atau akan sama dengan 4,184 kilojoule. Satu lagi, ini satuan yang mungkin sering akan kita temukan ketika kita menghitung kerja. Karena kerjanya adalah minus P kali delta V. P-nya tekanan atmosfer, delta P-nya liter. Untuk mengubah kerja ke dalam joule, ini 1 liter ATM sama dengan 101,3 joule. Kalau ini tidak hafal ataupun tidak diberikan, kita pakai perbandingan konstanta gas yang umumnya sudah lebih familiar nilainya, atau itu pasti akan ada di lembar pertama ujian ya, jadi tidak perlu dihafalkan. Oke, yang terakhir, selanjutnya kita belajar hukum pertama termodinamika. Ini tadi sudah sebetulnya. Perubahan energi dalam itu terjadi hanya karena dua hal, kalor dan kerja. Jadi kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini. Delta E sama dengan Q ditambah W. Ini konvensi tandanya yang tadi saya ubah menjadi ke dalam suatu diagram yang harusnya mudah untuk diingat ya. Ini sistem yang kita pelajari ketika ada kalor yang masuk, reaksinya kita sebut endoterm, simbolnya atau nilainya akan bernilai positif. Sebaliknya, kalau sistem melepas kalor, reaksinya kita sebut eksoterm, tandanya negatif. Kalau sistem dikenai kerja dari lingkungan, terjadi kompresi, artinya perubahan volumenya negatif, yang asalnya besar menjadi lebih kecil, kerjanya tandanya positif. Sebaliknya, ketika sistem yang melakukan kerja, tandanya negatif, ini ditandai dengan ada perubahan volume yang menjadi lebih besar atau prosesnya
ekspansi, ya. Kemudian bagaimana cara menghitung kalornya? Jadi kita punya dua persamaan. Tergantung dari informasi yang ada di soal. Apakah ada massa dan kalor jenis? Kalor jenis kita simbolkan dengan S, atau ada kapasitas kalor. Kita simbolkan dengan C besar. Sedangkan untuk kerjanya, ini rumusnya min P kali delta V. Ini nanti satuannya akan liter atm, ya. Lalu, nah di sini kan kalau kita lihat E ini ada deltanya. Ini adalah fungsi keadaan. Tapi kalau Q dan W ini bukan fungsi keadaan. Jadi nilainya bisa berbeda kalau kita lakukan dengan cara yang berbeda. Misalnya kita ukur kalornya menggunakan kalorimeter pada volume tetap, ya. Kita simbolkan dengan menggunakan subscript ada V, volume. Kalau kita ukur pada tekanan tetap, kita tambahkan subscript P yang menunjukkan tekanan, ya. Kalau pada volume tetap, artinya kan delta V-nya 0. Ciri lain untuk menunjukkan bahwa diukur pada volume tetap ada istilah kalorimeter BOM, ya. Kalau kita masukkan ke dalam hukum pertama termodinamika, Q-nya kita tambahkan subscript volume, diukur pada volume tetap. W-nya kita jabarkan min P kali delta V. Karena delta V-nya 0, maka ini tidak ada nilainya. Akibatnya, jadi hal pertama yang bisa kita ukur dengan kalorimeter BOM, kalornya dulu. Lalu setelah itu kalau ditanyakan berapa delta E-nya, maka delta E akan sama dengan kalor pada volume tetap, ya. Yang kedua, kalau pada tekanan tetap, berarti delta P-nya yang 0. Nah, di sini ada satu besaran lain yang kita sebut sebagai entalpi, atau ini adalah energi dalam terkoreksinya oleh parameter tekanan dan volume. Sama seperti energi dalam, tidak bisa kita ukur. Yang bisa kita ukur adalah perubahannya. Jadi ini kalau kita jabarkan seperti ini. Sekarang kalau ini diukur pada tekanan tetap, delta P-nya 0, berarti besaran ini yang hilang, kita coret. Kemudian kita jabarkan ini delta E sama dengan Q pada tekanan tetap, ditambah W atau kita pakai ini min P kali delta V, lalu ini tambah P kali delta V. Ini bisa saling menghilangkan. Akibatnya kita punya besaran delta H itu sama saja dengan kalor yang diukur pada tekanan tetap, ya. Jadi kalau kita menggunakan kalorimeter pada tekanan tetap, pertama kali yang bisa kita hitung itu adalah kalornya. Lalu setelah itu ditanyakan delta H-nya. Delta H-nya berapa? Sama dengan kalornya. Lalu kalau ditanyakan lagi berapa delta E-nya, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Ini awalnya delta H sama dengan delta E ditambah delta dalam kurung P kali V. Tinggal dicari, ya. Nah, kapan nilainya apakah kedua nilai ini akan selalu sama atau selalu berbeda? Nilainya bisa sama kalau reaksinya tidak melibatkan gas. Nilainya akan berbeda kalau reaksinya melibatkan gas. Tapi bisa jadi ketika reaksinya melibatkan gas, nilainya juga bisa sama. Kapan? Ketika delta N di reaktan dan di produk itu sama untuk gasnya, ya. Oke. Lalu selanjutnya ada istilah keadaan standar. Ini kita tandai dengan superscript 0, ya. Ini artinya ada beberapa parameter. Kalau tekanannya 1 atmosfer, temperaturnya ini biasanya kita harus ubah ke Kelvin 298. Kemudian jumlahnya adalah untuk setiap 1 mol. Bagian yang terakhir, ini kita harus bisa memahami persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu persamaan reaksi yang setara, tapi harus kita dampingi di sebelah kanannya dengan delta H-nya. Berapa energi yang terlibat pada reaksi tersebut. Dari semua jenis energi, kenapa delta H? Kenapa bukan kalor? Kenapa bukan delta E? Karena umumnya kalau kita bekerja di laboratorium itu selalu pada tekanan tetap, ya. Jadi makanya besaran termodinamika yang biasa kita gunakan itu adalah delta H-nya. Nah,
besarannya ini angka yang kita tulis di samping itu mengacu pada koefisien reaksi. Jadi kalau misalnya koefisiennya itu berubah, ya misalnya seperti ini dikali, maka besar entalpinya juga dikali. Atau kita bisa lakukan manipulasi lain. Kalau reaksinya kita balik, asalnya eksoterm misalnya bernilai negatif, maka tandanya juga dibalik. Jadinya reaksinya endoterm. Yang asalnya reaktan jadi produk, produk jadi reaktan. Kemudian ada hukum Hess. Hukum Hess kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini. Kita misalnya diminta untuk menentukan berapa perubahan entalpi reaksi standar. Ada satu tahap, ada beberapa tahap. Hukum Hess menyatakan besarnya perubahan entalpi reaksi dalam keadaan standar tersebut kalau dilakukan satu tahap, hasilnya akan sama saja dengan kalau kita menjumlahkan tiap tahap yang membentuk reaksi secara keseluruhan. Nah, kemarin kita sudah belajar diagram entalpi. Coba latihan apakah dari persamaan termokimia ubah menjadi diagram entalpi, atau dari diagram entalpi kita harus bisa menentukan berapa besar energi untuk suatu reaksi tertentu. Ya. Dan yang terakhir ada istilah delta HF0. Delta HF0 ini perubahan entalpi pembentukan standar. Definisinya energi yang menyertai pembentukan harus 1 mol senyawa apapun atau zat apapun dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, karena di sini kan tujuan kita menentukan energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Biasanya diawali dengan mengukur kalor. Bagaimana cara menghitung kalor? Pertama, bisa dari kalorimeter. Kita ukur perubahan temperaturnya. Kita gunakan rumus ini. Yang kedua, kalau disajikan data persamaan termokimia. Kita bisa lakukan manipulasi persamaan termokimia untuk mencari berapa besarnya energi untuk reaksi yang ditanyakan. Yang ketiga, kita bisa gunakan diagram entalpi. Ya, diagram entalpi patokannya pokoknya kalau ke atas positif, sebelum tanda panah kita tulis reaktan, setelah tanda panah kita tulis produk. Kalau ke bawah negatif, sebelum tanda panah reaktannya, setelah tanda panah produknya. Yang terakhir, yang keempat, kita bisa menentukan delta H0 reaksi ketika diberikan data delta HF0. Jadi, delta H0 reaksi sama dengan penjumlahan delta HF0 produk kali koefisien dikurangi delta HF0 reaktan, jangan lupa dikalikan dengan koefisiennya. Ya, jadi itu inti atau rangkuman dari bab termokimia. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum di sini dari slide rasanya ada 1, 2, 3, 4, 5 soal yang belum kita jawab kemarin. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau lanjut ke soal? Izin bertanya. Ya, silakan. Yang mana? Kalau delta H itu kan dia energi dalam yang terkoreksi, Bu. Nah, itu tuh kenapa, Bu, harus dikoreksi? Karena di sini kan sebetulnya itu dimunculkan untuk mengetahui, kan ketika kita mengukur kalor itu bisa dalam 2 kondisi. Nah, besaran apa yang bisa menyatakan bahwa kalor itu ketika diukur pada tekanan tetap, itu sama dengan besaran apa? Karena tidak mungkin sama dengan energi dalam. Makanya muncul ini, suatu besaran baru yang per definisi itu sama dengan energi ditambah perkalian antara tekanan terhadap volume. Itu sih sebetulnya. Makanya disebut sebagai energi dalam terkoreksi. Karena nilainya ketika diukur pada kondisi lain itu tidak sama dengan kalor pada volume tetap yang sama nilainya dengan delta E. Gitu. Ada lagi nggak? Sudah bisa diterima atau masih belum puas? Oke.
bisa dimengerti, Bu. Terima kasih. Sudah? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita coba. Ada yang sudah mengerjakan ini? Sekarang sudah masuk ke reaksi ya. Kemarin rasanya, kemarin juga sudah. Tapi baru reaksi pembakaran menggunakan kalorimeter bom. NaOH dan HCl. Kalau kita tulis persamaan reaksinya, berarti ini adalah reaksi asam basa. Nah, kita kan sudah terbiasa menyetarakan persamaan reaksi, ada reaksi asam basa, reaksi antara 2 garam dalam pelarut air. Nah, sekarang harus ditambah dengan berapa energi yang menyertai perubahan yang menyertai reaksi tersebut. NaOH tambah HCl menjadi NaCl tambah H2. Sudah setara ya, ini reaksi asam basa 1:1. Diketahui, nah ini sudah ada clue-nya, reaksinya eksoterm. Berarti nanti kalornya harus bernilai negatif. Informasinya di sini 50 ml HCl, konsentrasinya 1 molar, dicampurkan dengan di sini kebetulan jumlahnya sama ya, jadi tepat bereaksi sempurna. Hasil dari reaksi HCl dan NaOH menyebabkan kenaikan temperatur. Sesuai ya, eksoterm itu ditandai dengan peningkatan temperatur dari lingkungannya dari 25,5 ke 32,2. Pertanyaannya yang ditanyakan entalpi. Delta H ya, atau perubahan harusnya. Tentukan perubahan entalpi reaksi. Satuannya kilojoule per mol. Apakah yang kita reaksikan 1 mol? 1 mol bukan? Bukan ya, jadi teliti. Nanti data peningkatan ini umumnya bukan langsung dalam bentuk 1 mol, itu bisa sembarang jumlah. Tapi ketika ditanyakan parameter energi, apakah entalpi, kalor, kerja, itu biasanya dalam bentuk yang diminta satuannya energi per mol. Nah, karena di sini ada 2 reaktan, kalau untuk kasus ini kebetulan dua-duanya tepat bereaksi. Tapi kalau tidak, itu selalu ada keterangan per mol siapa. Apakah per mol HCl atau per mol NaOH. Ya. Lalu di sini ada asumsi kalor jenis larutan. Ini kan katakanlah kita campur 2 larutan. Ada larutan NaOH, ada larutan HCl. Kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air. Kerapatan HCl 1 molar. Untuk HCl 1 molar 1,02 gram per mililiter, sedangkan NaOH 1,04 gram per mililiter. Oke, langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang ditanyakan itu apa sih? Kalau reaksi penetralannya. Coba, persamaan awalnya apa yang kita buat? Bayang nggak? Yang ingin kita cari adalah kalor reaksinya. Nilainya sudah ada clue-nya di sini, negatif. Artinya ini ketika kita campurkan kedua larutan tersebut akan melepaskan kalor. Siapa yang akan menerima kalor tersebut? Lingkungan, Siapa? Bu. Apa lingkungannya? H2O bukan? Kan bisa dibayangkan misalnya ini NaOH, ini kita campurkan dengan ini NaOH, ini NaCl. Kita tuangkan sini. Ini gelasnya gelas kimia yang lebih besar. Hasilnya kan sebetulnya larutannya itu sendiri, kebayang nggak? Ini 50 mili, ini 50 mili, ini jadi 100. Jadi yang ditanyakan adalah kalor reaksi penetralannya. Proses ketika mencampurkan NaOH dengan HCl. Ini kan ketika
tercampur akan terbentuk apakah itu ikatan hidrogen ya. Intinya kan kalau pembentukan ikatan itu akan selalu melepaskan kalor. Jadi di sini kalornya itu sendiri akan diserap oleh ini ya, larutannya itu sendiri. Jadi awalnya kita bisa tulis seperti ini, bayang nggak? Nah, tinggal definisikan. Larutannya itu kan kita pakai persamaan di sini karena kalor jenis ya, M kali S kali delta T. Nah, kita harus mencari larutan itu masanya berapa, kalor jenisnya berapa. Berarti untuk mencari massa, berapa massa 100 mili larutan. Ujungnya kan ini produknya adalah larutan NaCl. Ya. Ini akhirnya kita akan punya larutan NaCl. Ini produk dari reaksi asam basanya. Berapa massa larutan NaCl nih? Yang volumenya 100 mili. Caranya gimana? Di sini ada informasi kerapatan. Berarti gabungan ya dari massa HCl dengan massa NaOH. Massa HCl-nya, volume NaOH-nya, ini katakanlah 50 mili, dikali kerapatannya 1,04 gram per mili. Ini massa NaOH. NaOH dicampur dengan HCl. Volumenya juga sama, 50 mili. Kerapatan HCl di sini lebih kecil, 1,02 gram per mili. Jadi ketika dua larutan dicampur, kita punya massanya. Kebayang nggak yang ini? Massa S-nya mana? Ini. Kalor jenis larutan asumsinya sama dengan air. 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Ini massa satuannya gram. Kemudian ini nanti saling menghilangkan. Delta T-nya jadi di bawah ya. 32,2 kurang 25,5 derajat Celcius. Ini saling menghilangkan, ini gram juga saling menghilangkan, sehingga nanti satuannya minus sekian Joule. Bayang nggak? Tapi ini untuk berapa mol? Berapa mol HCl? Berapa? Untuk 50 milimol, Bu. 10 milimol atau 0,05 milimol. Ya, sedangkan yang ditanyakan adalah untuk setiap mol. Kebayang nggak? Coba dihitung. 50 kali 1,04 tambah 50 kali 1,02 kali 4,184 kali 32,2 kurang 25,5. Ini nilainya 2000 minus 2807,4 Joule. Sama nggak? Tapi untuk 0,05 mol HCl yang dinetralkan. Sedangkan pertanyaannya adalah delta H. Ingat di sini karena kita bisa membayangkan ini pencampurannya dalam kondisi gelas terbuka. Gelas kimia yang terbuka artinya tekanan di dalam dengan tekanan di luar itu sama. Ya, jadi ini kalor yang diukur pada tekanan tetap. Jadi delta H-nya sama dengan minus 2887,4 Joule untuk setiap 0,05 mol HCl yang dinetralkan. Atau dengan kata lain, kita bagi 0,05 yang ditanyakan. Ini minus 57.747, Joule per mol atau minus 57,7 kilojoule
per mol. Yang diminta dalam satuan kilojoule per mol. Jelas nggak? Sama nggak jawabannya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau saya tulis persamaan termokimianya, ya, jadi di samping ini delta H-nya sama dengan minus 57,7 kilojoule untuk setiap 1 mol HCl yang direaksikan. Ya, jadi kan kalau selama ini dalam stoikiometri untuk reaksi asam basa kita setarakan persamaan reaksinya, kita hitung berapa yang bereaksi, ada yang bersisa atau bereaksi sempurna, mana reaktan pembatasnya, berapa produk yang terbentuk. Nah, tapi di bab ini ada tambahan. Kita diminta untuk menentukan berapa energi yang menyertai reaksi tersebut. Nah, umumnya ini dinyatakan dalam bentuk perubahan entalpi. Nah, angka ini menyesuaikan koefisien dalam persamaan reaksi yang setara. Jadi kalau saya menuliskan ini katakanlah 2, 2, 2, 2, maka angkanya bukan 57,7, tapi harus kita kalikan 2. Ya, makanya pembacaan angka di samping itu menyesuaikan dengan koefisien dalam persamaan reaksi yang setara. Jelas nggak yang ini? Bu, Ya, silakan. ya Q larutannya itu yang terima karena kenapa? Bayangkan prosesnya, ya. Awalnya kita punya 50 mili NaOH, 50 mili NaCl. Yang ditanyakan kan penetralan. Gimana cara kita menetralkan? Kita campurkan NaOH dengan NaCl. Ini kan kita tuangkan. Dalam kondisi gelas kimia yang terbuka, artinya pada tekanan tetap. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ini akan ada 100 ml campuran dari NaOH dengan NaCl. Jadi ketika ini bercampur, maka kalor yang akan dilepaskan itu akan diserap oleh larutan yang ada di sekitarnya. Kebayang nggak? Jadi untuk bisa memahami bagaimana cara awal mulanya kan sebetulnya kita harus bisa mengubah ke dalam bentuk ini ya, mendefinisikannya. Tinggal kalau misalnya ini sudah ada, kita definisikan lebih lanjut dengan menggunakan memasukkan persamaan ini atau C kali delta T. Nah, tapi kalau kita bayangkan prosesnya, kita akan bisa memahami siapa sih yang melepas, siapa yang menyerap, menerima kalor tersebut. Yang ditanyakan itu sistemnya, itu adalah penetralannya, proses pencampurannya. Lingkungannya, di sini karena proses pencampuran bertemu NaOH dengan NaCl, hasilnya adalah larutan, kok NaCl? Ini HCl ya. Hasilnya adalah larutan NaCl. Kebayang nggak? Sudah terjawab belum? Kenapa Jadi yang lepas itu siapa? yang melepas? Jadi ini reaksinya, reaksi pencampurannya. Kenapa reaksi itu, kenapa penetralan NaOH dengan HCl itu menghasilkan, melepaskan kalor? Karena kan di situ ada interaksi, nanti ya kita akan bahas lagi terkait di sini ada pertama ada pemutusan NaOH, pemutusan HCl, kemudian terbentuk ikatan yang baru NaCl dalam air. Nah, NaCl dalam air itu akan membentuk interaksi ion dipol. Itu ketika pembentukan interaksi tersebut, kemudian juga mungkin ada di sini ada OH dengan air dalam air, itu akan terbentuk ikatan hidrogen. Itu akan melepaskan energi yang sangat besar, reaksinya eksoterm. Jadi di sini sistem yang kita pelajari, berapa sih kalor pencampurannya? Itu yang kita cari. Lingkungannya ya yang ada di luar proses tersebut, yang mungkin ini kita kalau biasanya kan hanya membedakan dua objek ya, seperti kemarin antara bola besi panas dengan air, itu jelas terpisah. Yang kita amati, karena bola itu temperaturnya lebih tinggi, pasti dia akan melepas. Kemana dilepasnya? Ke air yang temperaturnya lebih rendah. Itu dua objek yang terpisah. Tapi kalau ini, yang kita cari itu adalah kalor penetralan. Ada proses pencampuran asam dengan basa. Ketika asam bertemu dengan basa, terbentuk garam dalam air,
itu energi yang dilepaskan besar, eksoterm. Nah, siapa yang akan menyerapnya? Ya lingkungannya itu sendiri, larutannya itu sendiri. Sudah lebih terbayang nggak atau masih bingung? Jadi biasanya tuh komponen-komponen larutannya yang terima ya. Iya, betul. Jadi Terus harus yang sebelah kanan itu yang lepas. Iya nggak sih, Bu? ini yang jadi ketika dicampur ya, jadi ini dibayangkan dalam suatu wadah yang sama sebetulnya. Katakanlah ini wadah NaOH dengan NaCl ini sama, kita tuangkan HCl-nya. Nah, pada proses bertemunya NaOH dengan HCl itu melepaskan kalor. Yang menyerap adalah ya larutannya itu sendiri. Oke, Kan Bu. Makasih. luarnya, karena kita juga tahu kemarin ya dalam tabel ada 10 zat, air itu yang memiliki kemampuan mempertahankan kenaikan temperatur yang relatif lebih besar dibandingkan zat yang lainnya. Tidak mungkin kan yang menyerapnya hanya katakanlah gelas atau udara di sekitar. Pasti yang terdekatnya dulu. Campuran dari larutannya. Ya. Ada lagi? Oh, kita coba yang ini. Ini masih mirip. Jadi nanti kalian bisa lihat bagaimana tergantung dari informasi yang diberikan ya. Bagaimana cara kita menentukan masanya. Kalau di soal yang ini ada informasi kerapatan masing-masing zatnya. Artinya kalau campurannya adalah perkalian dari kerapatan dengan volume untuk masing-masing zat. Beda dengan yang soal berikutnya. Tapi pertanyaannya mirip. Ini masih penetralan. Nah, bedanya ini bukan 1:1 ya. H2SO4 50 mili, konsentrasi 0,987, direaksikan dengan NaOH 25 mili, 2 molar. Jadi Na2SO4 tambah H2O. Kita setarakan dulu. Na-nya 2, H-nya 4. Udah ya, udah setara. Jadi di sini apakah tepat bereaksi? Enggak ya harusnya. Karena di sini kalau kita hitung berapa mol? 50 kali 0,987. Ini 49,35 milimol. Sedangkan ini 50 milimol. Siapa reaktan pembatasnya di sini? Asam atau basanya? H2SO4 atau NaOH? NaOH, Bu. Ya, ingat pembatas bagi dengan koefisien. Ini 49,35 bagi 1, ini 50 bagi 2. Jadi yang akan habis duluan ini NaOH-nya dulu. Oke. Kemudian temperatur awalnya 25 derajat Celcius. Kemudian temperatur larutan naik menjadi 33,9. Jadi yang akan menerima kalor dari proses penetralan tersebut itu adalah larutannya itu sendiri. Karena naik, reaksinya eksoterm. Pertanyaannya sama, delta H dalam satuan kilojoule per mol, tapi terhadap reaktan pembatas. Jadi nanti ini kan data kenapa 25 naik jadi 339, ini hanya kasus ini berlaku kalau sejumlah H2SO4 49,35 milimol dinetralkan atau direaksikan dengan 50 milimol NaOH. Jadi nanti yang diminta terhadap reaktan pembatas pembaginya adalah yang ini. Ya, jadi awalnya sama seperti tadi. Yang dicari adalah kalor reaksinya. Siapa yang akan menerima kalor reaksinya? Larutan. Sekarang bagaimana cara mencari massa larutan? Apakah dengan cara yang tadi? Berapa massa pencampuran H2SO4 dengan NaOH? Kalau di sini informasinya kerapatan. Ada yang terlewat. Kerapatan larutan. Ya. Kerapatan larutan adalah 1 gram per mililiter. Artinya itu larutan yang dimaksud adalah hasil campuran dari H2SO4 dengan NaOH.
Kalau tadi kan ada kerapatan HCl, ada kerapatan NaOH. Kalau di sini informasinya adalah kerapatan larutan. Jadi diapakan? Kita jumlah dulu volumenya. 50 tambah 25, 75 mili. Larutan totalnya kita kalikan dengan kerapatan larutan 1 gram per mili. Ya. Kebayang ya? Jadi masanya adalah 75 gram. Ini masanya kali S-nya, diasumsikan kalori jenis larutan sama dengan air. Joule per gram derajat Celcius, delta T-nya 339 kurangi 25 derajat Celcius. Ini saling menghilangkan, jadi satuannya minus sekian Joule. Tinggal gitu. 75 kali 4,184 kali 339 kurang 25. Jawabannya 75 kali 4,184 kali 33,9 kurang 25. Minus 2792,82 Joule ya. Ini untuk setiap berapa? 50 milimol reaktan pembatasnya NaOH. Yang ditanyakan sama seperti tadi, delta H sama dengan kalau reaksi pada tekanan tetap. Kalau yang ditanyakan per mol, berarti tinggal kita bagi dengan 0,05 mol. Jadi jawabannya langsung ke kilojoule ya, 55,86 kilojoule per mol NaOH. Kebayang nggak perbedaannya dengan soal yang tadi? Ini reaksi dalam air. Kemarin kalau dalam kalorimeter bom, reaksi pembakaran padatan menghasilkan gas. Perubahan temperaturnya dalam kalorimeter bom itu kan kita mengukur di lingkungan airnya. Tapi kalau dalam pencampuran reaksi larutan dengan larutan, maka lingkungan yang kita ukur larutannya, kan yang kita ukur dengan termometer. Ada perubahan temperatur larutan yang awalnya 25 derajat Celcius, setelah dicampurkan naik temperatur larutannya jadi 33,9. Jadi akan lebih mudah coba pahami kira-kira prosesnya, praktiknya di laboratorium itu seperti apa. Supaya kita bisa membayangkan apa sih yang akan kita cari kalau reaksinya. Namanya reaksi ya. Reaksi bisa reaksi pembakaran, reaksi penetralan, atau bahkan pengenceran. Kemudian siapa yang akan menerima kalau reaksi tersebut? Kalau di kalorimeter bom, volume tetap, temperatur air lingkungan di dalam kalorimeter bom itu sendiri. Sistemnya adalah pembakaran dari padatannya. Kalau dalam reaksi dalam larutan, contohnya asam basa, sistemnya atau yang ingin kita pelajari adalah kalau reaksi pencampurannya, penetralannya. Siapa yang akan menangkap kalori yang dilepaskan? Larutannya itu sendiri yang kita ukur berapa perubahan temperaturnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, ini karena Ya. NaOH pembatas, jadi diselesain biasa, terus dapatnya itu buat NaOH gitu. Ya. Tapi kalau kalau pertanyaannya untuk H2SO4 gimana? Iya. Pakai yang mana? Dibagi berapa mol? Harus mol yang bereaksi ya. Jadi cari yang ini kan mula-mula reaksi sisa. Ini akan berkurang 50 milimol, sisanya 0. Kalau ini berapa? Berkurang berapa? H2SO4? 25. Angkanya 25. Jadi pembaginya adalah 25 milimol, bukan 49,35 atau bukan selisihnya 49,35 kurang 25. Bukan 24,35.
35 milimol. Baik. Ya, Jadi- ini karena terhadap reaktan pembatas, kita baginya 5 sebetulnya yang ini ya, yang bereaksi, yang dilihat. Tapi kalau ditanyakan terhadap H2SO4, kita baginya dengan 25 milimol. Jadi 279,82 Joule per 25 milimol gitu. Iya, betul. Itu kalau terhadap H2SO4. Oke, makasih. Jadi kalau yang sebelumnya ini habis bereaksi, jadi mau terhadap siapapun karena 1:1 sama nilainya. Kalau yang ini kasusnya 1 yang berlebih. Jadi ditanyakan terhadap siapa? Apakah terhadap NaOH atau terhadap H2SO4. Ya. Ada lagi? Ibu, Ketik. apakah Ya. selalu delta enthalpy itu sama kayak kalor di tekanan yang sama? Apa selalu kayak itu atau gimana? Kalau gini, bukan selalu gini. Kalau kita ukur kalor pada tekanan tetap, maka nilai yang kita peroleh sama dengan delta H. Ya. Tapi kalau kita ukur kalor pada volume tetap, yang sama dengan nilai kalor tersebut itu delta E. Tapi kan nanti kita harus mencari delta H-nya. Nah, gimana cara nyari delta H-nya? Kita kembalikan ke rumus awal. Entalpi itu adalah energi dalam ditambah P kali V. Jadi delta H itu akan pasti sama dengan kalor pada tekanan tetap. Kebayang nggak, Desira? Oh iya, karena di kalorimeter jadi tekanannya selalu tetap gitu. Iya. Oh, Kalau kalori tekanan tetap, kalau kita mereaksikan di keadaan gelas terbuka di lab tuh umumnya pakai itu. Ya. Kalau yang sama dengan delta E itu hanya kalau kita gunakan kalorimeter bom. Ya. Oke, siap Bu. Kita lanjut dulu. Sebanyak 43,29 gram sampel padatan. Kalau ini rasanya sama dengan awal. Coba yang ini. Siapa yang melepaskan kalor? Temperaturnya, ini rasanya mirip soal yang awal-awal. Ada sampel padatan, dipindahkan dari air panas. Artinya, kita punya katakanlah ini padatan dengan massa 43,29 yang temperaturnya 99,8 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam kalorimeter tekanan tetap berisi 152 gram air. Temperaturnya 22,5 derajat Celcius. Nah, ketika ini dicampurkan, jadi ini artinya kita akan menghitung berapa kalor reaksi pelarutan. Ya. Temperatur air naik, ya, kata kuncinya ini. Berarti pelarutan tersebut reaksinya eksoterm. Ya, siapa yang akan menerima ketika padatan kita campurkan dengan air, itu kan jadi larutan. Ini juga sama, menjadi larutan. Tinggal kita harus cari berapa sih massa dari larutan tersebut. Gimana kalau ini? Yang ditanyakan, tentukan kalor jenis padatan tersebut. Berarti, apa definisi dari larutannya? Atau ya komponennya apa saja? Padatan. Bentar. Seperti ini atau dari bentar. Karena yang ditanyakan kalor jenis padatan ya. Kalor yang dilepaskan oleh padatan. Karena di sini sumbernya dari padatannya ya, yang temperaturnya lebih tinggi. Itu akan diterima oleh kalor air. Yang temperaturnya berapa? Dari 22,5 ya. Oke, ada kalor jenis padatan. Berarti ini tinggal massa kali kalor jenis itu yang ditanyakan, saya langsung isi saja. Massanya padatannya 43,29 gram. S-nya yang ditanyakan, berapa perubahan temperaturnya?
Dari keadaan akhirnya sama berarti dengan keadaan akhir air, 24,3 kurangi 99,8. Ini kan yang di dalam kurung ini nilainya negatif. Ini positif. Maka nilainya Q-nya akan bernilai negatif. Berapa massa airnya? 152 gram. Kalori jenisnya 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Delta T-nya 24,3 kurang 22,5. Oke, jadi ini mirip seperti bola panas yang dimasukkan ke dalam air ya. Jadi mirip seperti soal yang pertama. Harusnya mudah ini. Jawabannya berapa? 152 kali 4,184 kali 24,3 kurang 22,5 dibagi 24,3 kurang 99,8 kali 43,29. Jawabannya sama nggak? 0,35 Joule per gram derajat Celcius. Oke. Bisa ya, harusnya ini kembali lagi ke soal seperti padatan yang dimasukkan ke dalam cairan. Oke, yang terakhir lah. Ini nanti silahkan dikerjakan. Ya, apa sini? Yang kemarin kan yang kalori termosnya juga ternyata suhunya nggak segitu karena udah campur sama air kan. Tapi kenapa bolanya suhunya sama kayak airnya? Ya. Kalau ini, jadi dia tidak melibatkan. Jadi kemarin kan analoginya kan termos tidak sengaja kita panaskan untuk mencapai temperatur tersebut. Tapi di sini kita punya padatan. Tujuan dipanaskan supaya temperatur padatannya naik. Nah, untuk memanaskannya kita gunakan alat bantu air panas. Tidak dibakar gitu ya, tapi misalnya kita simpan di bawah air panas yang temperaturnya sekian, kita ukur sampai menuju temperatur tertentu. Jadi ini disengaja kita gunakan air panas, tujuannya hanya untuk ibaratnya bola panas tadi. Ini sama ya dengan sampel padatan dengan bola panas yang soal sebelumnya. Tujuannya kalau bola panas mungkin kita bisa langsung bakar saja, kita ukur berapa temperatur akhir yang kita inginkan untuk bola tersebut. Nah, ini juga sama. Air panas di sini tujuannya adalah untuk memanaskan sampel padatannya. Nah, air panasnya ini tidak terlibat dalam proses pencampuran. Kalau termos yang sebelumnya itu terlibat, air panas dicampurkan dengan air dingin. Tapi kalau ini air panas di situ digunakan untuk menaikkan suhu padatan sampai 99,8. Jadi mulainya startnya dari kita punya padatan yang temperaturnya sekian. Baru kita campurkan dengan air 22,5. Jadi sistemnya hanya ada dua. Ada padatan dengan temperatur 99,8 dicampurkan dengan air 22,5 derajat Celcius. Bisa dibedakan nggak dua kasus tersebut? Oh, kalau yang kemarin tuh airnya masukin ke termos, terus air tambah lagi ke termos. Ya, jadi termosnya menyerap, kemudian ada air panas, air dingin yang terlibat. Kalau di sini air panasnya tidak ikut terlibat, dia hanya dipakai untuk meningkatkan suhu padatan tersebut. Bayang. Terima kasih, Bu. Oke. Ini yang terakhir harusnya singkat. Contoh kita manipulasi persamaan termokimia caranya gimana? Lihat persamaan yang diinginkan. 2C. Kita harus punya karbon di reaktan. Dari persamaan mana? Persamaan 1, 2, atau 3 yang ada karbonnya? 2, dan harus dikalikan 2. Jadi kita tulis dulu 2 karbon solid, 2 O2 gas menjadi 2 CO2. Tidak kita balik, di sini hanya kita kalikan 2. Berarti delta H reaksinya minus 3,94 kilojoule, kita kalikan 2. Oke, yang ini sudah. Sekarang yang mudah ini, produknya. Produknya ada di mana? Persamaan yang pertama ya, dan harus ada di kanan. Berarti ini harus kita balik. Koefisiennya sudah sama-sama 1. Kita balik saja. Jadi 2 CO2 gas tambah H2O liquid menjadi C2H2 gas tambah 5/2 O2.
delta H-nya ini hanya perlu dibalik, jadi 1.300 kilojoule. Apakah kalau kita jumlahkan sudah sesuai dengan persamaan ini? Ini kita coret. Oksigennya bersisa. Belum ya, kita perlu hidrogen. Di sini belum ada hidrogen. Hidrogen kita pakai yang persamaan ketiga. Sudah ada di reaktan. Jadi hanya perlu kita tulis, koefisiennya sudah 1. Tambah setengah O2 menjadi H2O. Oke, berarti delta H-nya minus tetap ya, kita hanya tulis ulang. Coba kita jumlahkan, apa sudah sesuai persamaannya? 2CO2 ini di kiri, ini di kanan, kita coret. H2O ini di kiri, ini di kanan, kita coret. Lalu 2 ditambah setengah, 2 setengah sama dengan ini, kita coret. Jadi hasil akhirnya sudah sesuai dengan persamaan yang ditanyakan. Berapa nilainya entalpi reaksi untuk yang ditanyakan ini? Tinggal kita jumlahkan. Gitu ya maksudnya. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya kita mencari kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Yang kedua ini contohnya menggunakan persamaan termokimia yang dimanipulasi. Dan yang terakhir silakan nanti kalian coba ini menggunakan delta HF0. Ya. Oke, sudah 10.57. Maaf mepet lebih dari 50 menit. Barangkali ada yang mau tanyakan dulu singkat mungkin sebelum ditutup. Ya, jadi intinya bab ini sudah selesai. Silahkan kalian, saya tahu kalian besok masih ujian, ya, tapi setelah ujian tolong atur waktu lagi untuk banyak latihan. Minggu depan, Kamis, kita masuk ke bab struktur atom. Ya, tapi seperti biasa nanti sebelum kuis kedua, kita akan coba luangkan waktu untuk review ya materi kuis kedua. Oke, sudah rasanya ya? Mungkin saya langsung akhiri saja. Kalau ada yang bertanyakan, silahkan nanti bisa via chat atau di kelas saja. Oke, saya akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.